Keilmuannya sama gitu ya. Jadi walaupun yang dipelajari beda-beda banget, tapi pada akhirnya balik lagi jadi satu, jadi saling kerjasama, saling membutuhkan lah. Iya. Nah, Kita punya studio bro. Jadi iya ada studio. karena matkul kita arsitektur ada perancangan arsitektur itu Iya. membutuhkan studio yang mana satu angkatan tuh kerjanya bareng gitu loh, belajarnya di dalam di satu waktu yang bersamaan, maka ada studio-studio yang bisa nampung satu angkatan gitu. Nah, soalnya kita memang dibentuk dan diusahakan untuk memiliki rasa tenggang rasa antar teman dan juga angkatan ataupun jurusan, dan yang lebih luas lagi fakultas dan juga KMITS itu sendiri. Ini loh podcast bincang-bincang ringan. Untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Orbit. Orbit. Saatnya kita Ngobrolin ITS. Halo teman-teman AirPods di rumah. Hai. Baik lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Nah, kita balik lagi nih Rel di segmen Si Si Orbit. Orbit. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dari salah satu perwakilan fakultas yang ada di TS. Ada Mas Muhammad Fadil Arifanto. Halo Mas. Halo. Nah, buat Mas Muhammad Fadil Arifanto boleh banget nih kenalan dulu sama teman-teman di rumah biar makin akrab. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Fadil Arifanto, biasa dipanggil Fadil, asalku dari Bekasi dan aku kebetulan belajar di jurusan arsitektur yang mana pada saat ini aku sebagai angkatan 2020 yaitu adalah tahun ketiga. Nah iya berarti udah semester Semester 5. lima ya. Nah Mas Fadil Arifanto nih teman-teman AirPods. Jadi ada fun fact nih Rel. Iya, apa tuh, Mas? Jadi Mas Fadil, biasanya panggil Mas Fadil Mas ya? Iya. Iya. Jadi Mas Fadil ini merupakan wakil internal BEM FTSPK 2022. Keren banget Mas. Keren. Sibukannya lagi apa aja sih Mas sebagai wakil BEM FTSPK? Oke, kalau kesibukan aku di FTSPK sebenarnya tahun ini lagi cukup sibuk untuk mengurus Renstra ya, Renstra 5 tahun yang mana rencana strategis BEM untuk 5 tahun ke depan. Lalu kalau misalnya di himpunan aku hadir sebagai Dewan Perwakilan Angkatan, yaitu adalah legislatif himpunan yang mana tugasnya adalah menerima aspirasi warga himpunan untuk disampaikan ke himpunan itu sendiri. Berarti aktif Sibuk di ya, iya. departemen maupun di fakultas. Fakultas, Tapi kalau di keren luar banget. itu ada kesibukan apa Mas? Tidur dan kuliah. Oke. Kuliah ya. Berarti penting kuliah nih. tidur, kuliah tidur. Iya. Oke. Oke Mas. Nah balik ke topik nih Mas. Kita hari ini mau ngomongin FTSPK atau biasa kita kenal dengan Shift Plan. Nah Nah, bisa dijelasin gak sih Mas? Karena teman-teman SMA, teman-teman AirPods yang dengerin kan masih belum tahu nih di ITS itu ada FTSPK namanya. Apa tuh Mas FTSPK? Oke, jadi FTSPK itu adalah sebuah fakultas yang mana kepanjangan adalah Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Yang mana FTSPK ini sendiri di ITS awalnya adalah fakultasnya kita habis dirubah-rubah nih. Awalnya kita adalah FTSP pada tahun 2017, itu masih FTSP, lalu direstrukturisasi menjadi FTSLK dan FADP, lalu bergerak lagi menjadi FTSPK yang terakhir ini, yang mana saat ini FTSPK hadir dengan 6 jurusan, yaitu adalah teknik sipil, lalu yang kedua ada arsitektur, lalu yang ketiga ada teknik lingkungan, yang keempat ada PWK, yang kelima ada geomat, dan yang terakhir adalah geofis. Berarti kalau dengar-dengar dulu tuh gabung sama yang desain-desain gitu gak sih Mas? Iya sempat. Jadi seingatku waktu di FTSP itu kan masih ada desain dan juga beberapa fakultas yang sekarang itu dimasukkan ke fakultas vokasi. Nah, karena restrukturisasi dan sebagainya, yang desain itu dipindah ke FADP, dan pada saat itu yang sipil dan sebagainya itu masuknya ke FTSLK. Tapi setelah itu direstrukturisasi menjadi 6 jurusan yang terakhir ini, yang tadi aku sebutkan. Seperti itu. Itu perombakannya pengaruh ke apa sih Mas gitu? Sebenarnya perombakannya cukup besar sih, karena jadi FTSPK ini dirumpunkan dengan sebenarnya rumpunnya itu memiliki ketika di dunia kerja nanti saling berhubungan gitu loh, karena ibaratnya jadi kalau misalnya PWK itu merencanakan wilayah dan sebagainya di pembagian dan juga penataannya, lalu nanti ada arsitektur yang akan berhubungan tentang bagaimana membentuk bangunannya dan menjawab kebutuhan akan masyarakatnya. Lalu nanti ada sipil yang akan berhubungan dengan pewujudan dari
bangunan-bangunan yang ada itu sendiri. Tapi sipil itu nggak cuma itu, tapi juga ada infrastruktur dan sebagainya. Jadi saling berkaitan gitu loh. Setelah dari tahapnya PWK merencanakan wilayahnya, arsitektur merencanakan tentang bangunannya, sipil merencanakan tentang infrastruktur dan juga perwujudan ataupun struktur dari sebuah bangunan. Nah, geomat geofis ini tentang kebumiannya gitu loh. Jadi bagaimana tentang pemetaan ataupun mengenai sebenarnya di bumi yang kita pijaki ataupun di tanah yang akan direncanakan itu kandungannya apa aja sih dan apakah memenuhi syarat untuk dibangun dan disesuaikan dengan kriteria yang akan direncanakan seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan dijelasin Mas Fadil barusan terkait departemen-departemen yang ada di FTSPK, jadi itu emang kayak semuanya berkaitan gitu kan, Rel? Iya. Jadi ada geomat, geofis yang dia menghitung apa ya kayak keperluan di buminya gitu kan. Terus ada arsitektur sama PWK yang dia mempersiapkan atau mendesain lahan yang mau dipakai. Terus ada sipil sama lingkungan. Nah, kalau sipil kan dia merealisasikan apa yang desain bangunan itu tadi. nggak sih? PWK juga sama kayak arsitektur tadi, dia mendesain dan merencanakan juga. Oke. Di dalam satu lingkup ruang itu ya, keilmuannya sama gitu ya. Jadi walaupun yang dipelajari beda-beda banget, tapi pada akhirnya balik lagi jadi satu, jadi saling kerjasama, saling membutuhkan lah. Iya. Nah, nih Mas lanjut, ada nggak sih keunikan tersendiri, ciri khas FTSPK? Oke, kalau misalnya bahas tentang ciri khas FTSPK mungkin ada beberapa sih yang bisa aku bahas. Kalau misalnya kita mau dari yang santai dulu, sebenarnya di FTSPK tuh banyak kucingnya ya. Itu jadi Setuju. Iya. Jadi Approve. bagi para pecinta kucing bisa mencari kucing-kucing di FTSPK. Cat lover. Jadi masuk FTSPK buat nyari kucing. Gampang. Bukan Disambut cari kucing ilmu, ya. cari kucing. Iya. Nah, terus kalau misalnya dari mahasiswanya, kalau aku bahas tentang karakter mahasiswanya ya, kalau yang aku lihat mahasiswa FTSPK tuh memiliki pola pikir yang sangat-sangat terstruktur dan juga cukup kritis lah. Karena kenapa dari apa yang kita pelajari pun itu sudah sangat-sangat menuntut pola pikir yang kritis juga. Dari mana aku bisa tahu hal itu? Karena ibaratnya yang namanya perencanaan kita nggak bisa mengatakan sebuah rencana apabila hanya satu langkah. Jadi yang namanya rencana itu kita harus step by stepnya ya, Mas, dan ya. juga terarah gitu loh. Dari hal-hal tersebut dan juga pola pengajaran dan juga matkul yang diterima, akhirnya mahasiswa FTSPK itu memiliki pola pikir yang sangat-sangat terstruktur. Dari awal dia mengambil langkah, setelah itu langkah apa yang akan dia realisasikan, lalu manajemen resikonya seperti apa, lalu pengembangan selanjutnya seperti apa. Jadi banyak hal di FTSPK itu pasti membutuhkan pola pikir yang cukup terstruktur seperti itu. Nah, setuju sih. Jadi emang dari dasarnya mahasiswa-mahasiswanya tuh dituntut untuk terstruktur rapi lah istilahnya. Jadi step by step, nggak langsung Kayak terjun ke ini. loncat-loncat Iya, gitu ya, Mas. harus step by Iya. step, harus satu-satu supaya hasil akhirnya rapi gitu, bagus. Berani mengambil resiko yang ada ya nggak sih, Mas? Sebenarnya bukan berani mengambil resiko, tapi kita bisa tahu sejauh apa resiko yang bakal kita terima. iya. Ah iya. Jadi karena kita menganalisanya lebih jauh, kita mengetahui datanya lebih banyak pada ketika pengambilan sebuah keputusan, maka dari situ akan lebih terarah dan juga optimal gitu loh. Optimal. Oke. Kalau misalnya di FTSPK nih, kan ada 6 departemen ya Mas ya. Itu ada nggak sih kayak ciri khas fun fact-nya per departemen masing-masing? Kalau misalnya di FTSPK ya, kalau yang aku tahu sih yang pasti yang paling gampang kelihatan teknik lingkungan itu sangat-sangat rimbun. Rimbun, iya. Di ITS kayaknya paling rimbun itu paling sih. ribut ya teknik lingkungan. Banyak pohon. Nah bener, nah kalau misalnya di RC di jurusanku itu kita punya studio bro. Jadi Iya, ada studio. karena matkul kita arsitektur, ada perancangan arsitektur itu Iya. membutuhkan studio yang mana satu angkatan tuh kerjanya bareng gitu loh, belajarnya di dalam di satu waktu yang bersamaan, maka ada studio-studio yang bisa nampung satu angkatan gitu. Nah Gede Terus- banget ya Mas berarti studionya. lumayan lumayan gede. Nah dari situ aku bisa mengatakan bahwasanya kalau misalnya fun fact yang ada di FTSPK itu tiap jurusan itu fasilitasnya berbeda.
tapi selalu menunjang kebutuhan dari jurusan-jurusan Iya. masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa aku samakan bangunannya sipil, bangunannya RC ataupun bangunannya PWK karena tiap-tiap jurusan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi yang udah pasti di FTSPK itu sendiri fasilitas-fasilitas yang ada di FTSPK itu cukup memumpuni lah buat pembelajaran akademis maupun non akademis seperti itu. Iya, setuju banget sih Mas. Jadi kalau sepengetahuan aku nih, di tiap-tiap departemen atau jurusan yang ada di FTSPK itu identik banget dengan laboratorium. Ya, Dan laboratoriumnya tuh beda karena biasanya kan laboratorium atau lab itu isinya gelas-gelas kaca kimia gitu-gitu. fisika, Nah, iya. cuman kalau di FTSPK ada yang isinya pasir, ada gitu-gitu kan Mas. Kalau di sipil beda-beda. Ada yang mempelajari batuan-batuan gitu dan itu dilakukannya semua di lab. Di lab, tergantung jurusan masing-masing gitu ya Mas. Oke, lanjut nih Mas. Jadi ngomong-ngomongin soal FTSPK juga, tentunya FTSPK ini punya lingkungannya sendiri nih Mas di ITS. Nah, itu menurut Mas lingkungan FTSPK tuh gimana nih Mas? Kalau misalnya aku bahas tentang lingkungannya sih, FTSPK tuh paling gampang ditemuin di ITS karena setelah Habis gerbang masuk itu langsung FTSPK langsung, yang mana banget. disambut dengan teknik lingkungan ya, Iya. dengan rindang-rindangnya ya Allah. Iya, Jadi setuju. kalau aku boleh bilang sih rata-rata di FTSPK tuh banyak banget pohonnya. Iya. Rata-rata sih. Iya, menurutku paling banyak juga malah. Iya. Dia yang mana apalagi di teknik lingkungan itu kayak bener-bener rindang tau. Kayak aku pernah main di teknik lingkungan yang mana kayaknya dibanding kita arsitektur tetap banyakan pohon kayak teknik ya. Gila, Pohonnya malah kayak dari atas-atas Iya, gitu iya, ada, benar-benar. tumbuhan-tumbuhannya. Banyak. Malah kadang-kadang aku bingung apa arsi kita kok agak-agak panas gitu kadang-kadang kalau siang. Iya gitu. sih. Tapi jangan ragu ya karena ITS itu pasti agak panas. Jadi Iya, jangan emang protes. udah dasarnya panas. Dasarnya Surabayanya tuh Surabaya. Mas. Tapi kalau bahas FTSPK dan ITS aku ngerasanya sih panasnya bakal selalu ada. Tapi dengan dihadirkannya rindang-rindang yang ada dengan pepohonan yang ada tuh sudah cukup mengatasi sih. Dan juga kalau masalah lingkungan di FTSPK kan jadi ITS itu kan bentuknya letter U. Jadi Ya, jalanannya letter U. kita tuh kayak letter U gini, dibuka di depan dan putar lagi ke belakang iya. kan, yang arah robotika dan sebagainya. Iya. Nah, jadi FTSPK tuh letaknya saling Membelakangi. yang mana kita tuh ada satu tempat yaitu adalah jalur Gaza ya, tahu kan ya. Jadi Tahu nggak jalur Tahu, Gaza? tahu. ya, di pernah belakangnya lihat itu. itu. Dan sekarang tuh aku kemarin lihat jadi jalur Gaza itu yang kemarin kita ngelihat kurang bersih atau gimana. Sekarang tuh udah diperbarui loh. Jadi Iya, lagi direkonstruksi gitu. rekonstruksi jadi kayak jadi bagus dan enak aja sih buat jalan di situ kalau menurutku. Jadi FTSPK kalau masalah lingkungannya sih cukup enak sih buat nongkrong-nongkrong sih menurutku. Setuju. Ada nggak nih Mas ngomongin nongkrong spot favorit buat Iya. nongkrong tapi yang di FTSPK? Kalau aku jelas di kantin Arsi ya. Kantin. Paling dekat dengan jurusan dan Nah, juga baksonya enak baksonya gak sih? terkenal banget tuh, Terkenal Mas. banget. Jadi kalau mau masuk arsitektur jangan lupa beli bakso Ya, aku Padi. belum pernah nyobain Masuk sih. dimanapun harus tetap nyobain bakso Iya Arsi sih. Oke. Dan ngomong-ngomong soal kayak fasilitas ya Mas. Kantin Iya. juga banyak banget di FTSPK itu. Terus ada lapangan juga. Iya benar-benar. Aku pernah nggak sengaja itu loh Mas, parkir di Tekling. Ya, Karena iya. lokasinya itu strategis gak sih? Iya iya. Terus buat fasilitas nih Mas, ada nggak fasilitas-fasilitas yang mendukung mahasiswa-mahasiswa STSPK? Fasilitas-fasilitas yang mendukung kalau aku ngerasa sih yang udah pasti kayaknya di ITS rata-rata ya fasilitas kelasnya udah cukup mumpuni sih. Dan juga yang mana udah pasti ada aula dan sebagainya. Kalau misalnya bahas fasilitas untuk mendukung akademis ya, tiap-tiap jurusan karena di FTSPK tuh kayak RC dan PWK memiliki studio. Jadi yang aku tahu di jurusan-jurusan tersebut tuh bentuk ruangannya menyesuaikan dengan pola belajarnya. Yang mana kalau misal di arsitektur ada studio perancangan, ya perancangan arsitektur. Jadi nggak semua kelas tuh bentuknya formatnya kelas yang hadap ke papan tulis, tapi beberapa jurusan memiliki
kelas-kelas yang mana menyesuaikan dengan kebutuhan jurusannya masing-masing. Kalau yang sepengetahuan gue ya seperti itu. Kayak misalnya di arsitektur tadi kan ada studio. Jadi Iya. kita sama hadap-hadapannya sama sesama mahasiswa gitu kan, Mas. Iya, itu Jadi keren sih. yang balik lagi ke tadi critical thinkingnya tuh diasah banget emang. Terus kayak banyak lab-lab juga kan. Kayak di sipil ada lab, di arsitektur ada lab, hampir Iya, di iya. semuanya Jadi ada semua lab. ada lab, ya. ada lab, pasti Jadi ada lab. difasilitasi banget. Salah fasilitasi banget. Jadi dan lab-lab tersebut itu memiliki fokusannya masing-masing gitu loh. Yang mana ada dosen-dosen tertentu yang bakal mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya dalam riset-riset ataupun mahasiswa ini tuh ketika belajar di matkul tersebut apakah menggunakan lab-lab tertentu dan ataupun tidak gitu loh. Jadi ketika labnya itu digunakan, maka ada dosen-dosen yang akan memfasilitasi Dan membimbing ya, Mas, membimbing, ya. Iya. mengenai lab-lab tersebut sih. Kalau sepengetahuanku ya. Nah ini tadi kan udah kayak per departemen, per Iya. jurusan. Ada gak sih kan ini masih dalam satu rumpun keilmuan yang sama? Iya. Ada matkulnya yang dasar gitu gak sih, Mas? Kalau matkul dasar sih kayaknya di ITS udah menerapkan ya. Di ITS kan menerapkan dalam 2 semester pertama Iya. kita tuh mempelajari semua hal yang sama Iya. jadi kayak itu. Jadi tapi setelah itu di semester-semester selanjutnya ya rata-rata udah fokus di jurusannya masing-masing sih. Benar. Karena Semester 3 ke atas gitu iya ya, Mas? semester 3 ke berarti? atas Oke. itu cukup apa namanya sangat-sangat terfokusan sih. Karena walaupun kita serumpun pada akhirnya FTSPK tuh memiliki fokusannya yang beda-beda. Ketika arsitektur dengan jurusannya, sipil dengan struktur dan sebagainya, lingkungan dengan permasalahan lingkungannya, PWK dengan fokus wilayahnya dan geomat geofis tentang kebumiannya. Jadi memang kita satu rumpun tapi sepengetahuanku setelah kita belajar di semester-semester atas itu sudah cukup jarang matkul-matkul dasar yang memiliki kesamaan seperti itu. Karena pola pikirnya sama, mungkin tapi fokusannya berbeda seperti itu. Iya, aku setuju sih. Emang Iya. di FTSPK tuh dia ranahnya cukup luas. Luas. Cuman itu kayak nantinya akan balik lagi gitu loh, Mas. Kayak Iya. ada yang merancang, ada yang Iya. eksekusinya, ada yang Iya. mempersiapkannya gitu. Kalau boleh tahu nih, Mas, ada dalam waktu dekat ini ada event apa sih di Yang akan FTSPK dilaksanakan di dilaksanakan? FTSPK. Oke, kalau di FTSPK nanti ada tahun depan. Kalau nggak, Tahun depan, iya ya. tahun depan kami bakal ada Chief Plan Olympics yang mana. Oh, apa tuh? Boleh dijelasin Event- ke teman-teman? Event yang mana mahasiswa FTSPK itu akan saling berlomba di luar akademis, jadi kayak minat dan bakat dan sebagainya. Jadi kayak olahraga gitulah, kayak Olimpik Olim gitu ya. Olimpik lah ya, Oh, Olimpik jatuhnya. se-Shift Plan, se-FTSPK. Plan, FTSPK. oke. Jadi ada lagi nih Mas event yang menurut kita menarik yaitu Iya. namanya Sosmas. Nah itu apa sih Mas? Oke, jadi kalau masalah sosmas itu sendiri di ITS fakultas itu memiliki fokusan yang mana mahasiswa akan kembali lagi ke masyarakat. Ah iya. Karena dari namanya itu sendiri sosial masyarakat, Iya. fakultas itu sebagaimana mungkin sehingga mahasiswa yang satu rumpun itu saling bekerja sama dan kembali ke masyarakat untuk membangun sebuah wilayah. Nah, kalau di FTSPK ini kebetulan kita punya kampung binaan yang tempatnya dekat dari ITS di daerah Keputih itu sendiri. Oh, Putih. Iya. Belakangnya ITS ya Nah, berarti. iya. Oke. Jadi BEM kami, FTSPK itu dan seluruh BEM-BEM yang ada di ITS itu selalu wajib memiliki kampung binaan yang mana itu sebagai perwujudan mahasiswa untuk kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Jadi pengabdian kepada Pengabdian, masyarakat gitu. Keren ya. banget ya, membantu masyarakat. Iya. Nah, ada nggak sih Mas tips and trick buat teman-teman AirPods di Iya. rumah? Atau mungkin apa ya, kayak seluk-beluk lah untuk bisa survive dan bertahan. Atau kalau baru mau masuk ke FTSPK itu apa aja yang perlu disiapin? Oke, kalau aku boleh saran, kalau misalnya dari ranah SMA mau masuk FTSPK ataupun masuk universitas manapun sih, kalau menurutku yang pertama yang pasti kalau mau mempersiapkan, pastikan untuk belajar secara Belajar ya, Belajar pasti ya. itu, pasti banget. karena nggak semua orang hoki ya, gitu. Iya. Kalau beda sama aku, yang hoki. Alhamdulillah. Nggak. Tapi serius kalau misalnya buat masuk ITS yang mana cukup persaingan cukup ketat gitu loh. Ketat ya. Jadi kalau ketika mau masuk ITS pastikan untuk persiapan untuk belajar. Nah, ketika survive di FTSPK kita baru berpikir kembali gimana sih caranya untuk bertahan di FTSPK ya.
Pertama-tama, seperti yang aku bilang di awal tadi tentang perencanaan. Jadi kalian harus membentuk pola pikir tidak terbiasa untuk berpikir satu langkah doang. Tapi ketika kalian sudah menjadi mahasiswa FTSPK, maka setelah mengambil langkah A, maka harus tahu langkah kedepannya akan seperti apa, resikonya seperti apa, dan kesempatan apa yang akan kalian manfaatkan. Entah itu di bidang kemahasiswaan ataupun non-akademis dan sebagainya, pastikan karena kita sebagai mahasiswa FTSPK itu memiliki kebiasaan untuk perancangan dan perencanaan, maka rancang dan juga rencanakan akademik dan kuliah kalian gitu loh. Jadi apa yang diajarkan itu juga diterapkan secara aktual gitu loh. Di real life-nya gitu ya Mas. Iya. Berani mengambil keputusan nih. Bener banget, dan mungkin ada satu kata kunci di seluruh sesi ini tuh yaitu critical thinking. Iya, critical Nah itu harus disiapin banget karena itunya nanti yang akan digunakan Digunakan banget waktu khususnya kalau masuk di FTSPK. Nah Mas Bowo ini juga FTSPK ya Iya, Mas ya berarti. dan aku kan sama kayak Mas Fadil nih, Iya, arsitektur, dan aku merasa sih kayak kita tuh belajar di FTSPK tuh nggak sekedar menghitung sesuatu, tapi kita perlu data, kita perlu analisis, perlu persiapan, dan bekerja sendiri itu juga susah, jadi perlu bantuan dari teman-teman juga. Teman yang lingkungannya juga harus suportif gitu nggak Iya. sih Mas? Kalau di FTSPK menurut Mas cukup suportif nggak? Iya. Kalau misalnya aku berbicara tentang FTSPK, aku merasa karena di ITS ya, aku nggak bisa berbicara di FTSPK doang karena di ITS kita dibentuk untuk memiliki solidaritas dan sebagainya. Jadi Setuju. kalau misalnya kita bekerja sendirian nggak punya teman itu malah agak aneh sih. Aneh ya. Iya, Wah. maka soalnya kita memang dibentuk dan diusahakan untuk memiliki rasa tenggang rasa antar teman dan juga angkatan ataupun jurusan, dan yang lebih luas lagi fakultas dan juga KMITS itu sendiri. Solid gitu ya Mas ya. Solid, intinya adalah solid. Wah, tapi nggak terasa nih Mas, ternyata kita udah sampai di penghujung. Ya. Kita mau ngucapin terima Terima kasih kasih buat Mas banyak. Fadil karena udah bersedia datang di Ini Lo Podcast. Terima kasih atas waktu yang diluangkan Oke. ya Mas. Dan juga pengalaman-pengalaman cerita-cerita baru yang di-share ke teman-teman AirPods di rumah. Itu bisa banget membuat pembelajaran teman-teman ke depannya. Nah, mungkin kita mau tutup dulu nih Mas. Oke. Buat teman-teman AirPods di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Ini Lo Podcast. Aku Bowo. Dan aku Aurel, kami pamit undur diri. Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Berikutnya. Nah, kita mau tagline nih Mas. Boleh. Masih ingat kan gimana? ya? Hitung dulu, oke. Aduh. Oke, 1, 2, 3. Ini lo ITS. Kenali dirimu. Kenali masa depanmu di Ini Lo ITS. Dadah. Dadah. Makasih Sampai jumpa. Mas. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Makasih banyak.